masyarakat di Pantai Mutiara ini suka mencari biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Wah, ternyata rusa-rusa ini udah pada stres, larinya sampai udah pada nggak karuan banget. Kita mau masak apa nih, Bu? Oseng bunga bawang merah. Oseng bunga bawang merah, wih. Coba saya icip ya. Oh! Trenggalek, daerah di pesisir pantai selatan Jawa ini memiliki ragam aktivitas masyarakatnya. Salah satunya yang akan saya ikuti ini. Wow, licin. Licin banget, Pak. Pada bulan Juli sampai Oktober adalah musimnya leminti. Dan saya bersama warga Munjungan mau mencari leminti di pinggir Pantai Rajaan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di saat tidak melaut, leminti menjadi alternatif warga untuk dicari dan dijadikan sebagai lauk. Tangan dua, kalau tangan satu. Cara mengambilnya hanya menggunakan tangan kosong. Wow, banyak. Leminti tumbuh di daerah yang terkena air laut. Dan saat surut seperti inilah, leminti mudah didapatkan. Jadi, leminti ini semakin panjang bentuknya semakin gampang diambil. Tapi kalau kecil-kecil kayak gini ini susah banget ngambilnya. Ombak pantai selatan yang tinggi membuat adrenalin saya terpacu. Karena leminti ini tumbuhnya di pinggiran laut, makanya kita harus sigap sama ombak yang tinggi. Mencari leminti penuh dengan resiko. Kalau salah perhitungan, kita bisa terpeleset atau tergulung ombak. Dan bapak-bapak ini sudah bisa memprediksi kapan ombaknya datang, sehingga bapak-bapak bisa lebih terasa safety. Di Jepang dan Korea, rumput laut merupakan salah satu makanan yang favorit karena kandungan gizinya yang tinggi, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Ternyata leminti ini juga bisa dimakan langsung. Pak, saya cobain ya, Pak. Ya. Wah. Rasanya gurih. Asin tapi ya, Pak? Ya, gurih-gurih asin. Gurih-gurih asin. Mantap. Wih, banyak. Ternyata selain leminti, di sini juga ada jenis yang lain, yaitu namanya jebukan. Kita langsung aja cobain. Enak juga ini. Enak. Lebih krenyes-krenyes, lebih gurih. Resiko yang tinggi bagi para pencari leminti membuat harga leminti juga lumayan mahal. Wow, baik banget nih, Pak. Wah, saya jadi penasaran nih, kira-kira kalau diolah rasanya seperti apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain bertualang mengikuti kearifan lokal masyarakatnya, tak ketinggalan, masakan khasnya juga harus saya cicipi. Nah, leminti yang kita dapatkan ini akan diolah dengan cara yang khas, yaitu dengan dibungkus atau dilinting dengan daun nanpu. Nah, ini dia daun nampunya. Leminti yang telah kita dapatkan akan dimasak lintingan, yaitu leminti dicampur dengan bumbu sederhana. Sekarang bumbunya sudah halus, lalu kita campurkan ke lemintinya. Yap, Pak. Ya, campur semuanya.
Daun nampu ketika dibakar memiliki aroma yang khas, sehingga menambah enak lintingan leminti. Yeay, jadi satu nih. Ayo kita bungkus yang lainnya. Nah, lintingan kita udah jadi banyak, waktunya sekarang kita bakar. Cukup menggunakan api yang sedang. Leminti kemudian dibakar dengan menggunakan genteng. Ini kira-kira dibakarnya berapa lama nih, Pak? 15 menit cukup? Wah, udah nggak sabar nih saya mau cobain leminti bakar. Yeay, sekarang lintingan kita udah jadi. Waktunya kita makan bareng-bareng. Ayo, Pak! Ya, kayaknya nih wanginya aja udah enak banget. Pak, langsung cobain, Pak. Leminti sangat rendah kalori, namun mengandung banyak nutrisi, seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Tak hanya itu, kandungan antioksidan dan flavonoid yang tinggi juga mampu untuk mencegah penyakit jantung dan diabetes. Mantap ya, Pak. Iya, Pak, yang banyak, Pak. Enak, Pak. Ini teksturnya mirip-mirip kayak jamur, tapi rasanya tuh udah enak banget karena si bumbunya udah meresap, terlebih dibungkus oleh daun nampu ini. Ya nggak, Pak? Iya, Mbak. Memang enak nih. Enak banget ya ini? Enak, Mbak. Paling enak se-desa ini, Pak? Iya. Wah, mantap. Khas Munjungan ini. Khas Munjungan. Enak, Pak. Leminti linting ini hanya bisa ditemukan di Munjungan dan saya beruntung bisa menikmati makanan seenak ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya lanjutkan ke pantai di bagian timur Trenggalek, yaitu Pantai Mutiara. Karena suasana laut yang teduh dan juga sejuk, biasanya masyarakat di Pantai Mutiara ini suka mencari biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Mutiara yang masih asri menjadi rumah bagi banyak biota air. Nah, ini dia lokasinya Pulau Mutiara. Mas, nanti kita carinya di kedalaman berapa nih, Mas, kira-kira? Kisaran 5 meter, 6 meter. Wah. Untuk mendapatkan biota air yang akan kita cari, kita harus menyelam ke dasar laut. Saya dan Mas Kacu udah mau turun ke bawah. Lobster batu dan lobster pasir adalah jenis lobster yang banyak ditemukan di sekitar Pantai Mutiara. Lobster dewasa biasanya hidup di kedalaman 5-100 meter. Yeay! Dapat satu lobster ya! Lihat, gawes banget warnanya. Iya, dapat satu. Ada lagi, Pak. Dapat lagi. Yang ini jenis Pasir. Jenis pasir ya, Pak. Hanya lobster berukuran lebih dari 200 gram yang mereka ambil. Jika mereka menangkap dengan ukuran yang kurang dari 200 gram, maka harus dilepaskan lagi. Masih hebat banget. Saya dari tadi nyelam aja kayak susah banget. Mas cari lobsternya sampai ke dalam-dalam, hebat banget. Apalagi sebelah sana itu dekat tebing, arusnya benar-benar deras banget. Banyaknya lobster di Pantai Mutiara ini karena masih melimpahnya pakan mereka, yaitu kerang coklat. Tak hanya lobster yang enak dikonsumsi, kerang coklat pun sering dicari warga juga saat berburu lobster. Kita mau langsung masak aja bareng Mas ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, kaget.
Dia agresif banget dari tadi, gerak-gerak terus. Padahal dia ini lobster betina ya Mas ya. Memasak lobster yang masih segar dan dari hasil tangkapan sendiri adalah pengalaman pertama bagi saya. Nikmatnya daging lobster sudah bisa saya bayangkan. Wah, dia nyatu. Wah, susah banget lepasinnya. Iya. Nah, setelah ini kita mau bakar lobsternya. Cara bakarnya gimana nih, Mas? Nanti kita bakar pendem aja, Mbak. Oh, dibakar pendem. Bakar pendem tuh gimana ya? Lihat aja nanti ya. Pokoknya lihat aja nanti bakar pendemnya gimana. Sambil mempersiapkan untuk memasak lobsternya, kita masak kerang coklatnya terlebih dahulu. Daging lobster sudah enak sehingga tidak perlu menggunakan bumbu. Cukup daun pisang yang kita gunakan sebagai pembungkusnya. Jadi lobsternya dibungkus dulu pakai daun pisang, kita gulung-gulung aja. Ini tiga-tiganya tadi udah langsung masuk nih. Ya Mas ya? Iya. Cukup ya? Wah, kerangnya udah mateng. Aromanya enak pol ya Mas ya. Iya. Padahal ini nggak dikasih bumbu apa-apa. Bener-bener pure dari laut. Dari laut. Pasti rasanya mantap juga deh. Bakar pendem merupakan salah satu cara memasak yang tradisional, yaitu dengan cara membakar batu terlebih dahulu. Batu panas inilah nantinya yang kita gunakan untuk memasak dengan cara ditimbun. Jadi karena batunya sudah panas, langsung bisa dimasukkan ke dalam lubang yang tadi sudah digali. Setelah itu baru kita masukkan lobsternya ini, baru dipendem. Setelah daun pisangnya ditaruh, kita tumpuk lagi pakai batuan panas dan juga arang-arangnya ya Mas? Iya, sekalian arang-arangnya. Supaya si lobster ini matangnya merata. Langsung kita timbun pakai pasir. Wow. Udah ditimbun pakai pasir. Ini kira-kira kita tunggu berapa lama nih Mas? 15 menit. Ditunggu 15 menit. Setelah 15 menit, pasir dan batu kita bongkar. Wah, Baunya harum. baunya harum banget ya Mas? Harum banget. Wah, ini kayaknya karena daun pisangnya juga deh. Iya. Ini karena dibungkus daun pisang membantu aroma dari lobsternya ini jadi harum. Ayo, wah nggak sabar nih mau makan. Wow, merah. Matangnya cepet banget ya. Wah, merah banget. Wah, ini mantap ya Pak. Rasanya pasti mantap juga ya. Karena ini lobster batu, jadi cangkangnya kan lebih tebal. Makanya dagingnya ini setengah mateng. Ya Mas ya? Iya, tapi nggak mengurangi rasanya kok enak. Tapi nggak mengurangi rasanya pastinya. Lobster mulai banyak dikonsumsi di abad 19. Rasanya yang enak dan susah dicari berbanding lurus dengan harganya. Untuk lobster batu dan pasir, per kilo bisa mencapai Rp400.000. Hasil tangkapan warga ini banyak dikirim ke kota-kota besar, seperti Jakarta. Enak? Rasanya masih harum-harum, oke, baunya. Iya. Dan teksturnya juga kenyal. Ini karena setengah matang jadi lebih kenyal ya Mas? Rasanya gurih dan juga kenyal juga ya Mas ya. Kerang dan juga lobster ini memang bagus untuk kesehatan. Tapi ingat, nggak boleh berlebihan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.